saya ingin berangkat dari pengertian kita mengenai moderasi beragama terlebih dahulu sebelum nanti berlanjut ke tema berikutnya. Mudah-mudahan bisa terbaca ini dari sini. Bisa ya, matanya masih normal ya. 17 semua. Baik, secara bahasa, secara harfiah, pengertian harfiah, kata moderasi itu ya moderat ya, moderasi, moderasio gitu ya. Secara bahasa dia mengandung makna kesedangan. Dia itu sedang. Sedang itu artinya tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak kekurangan. Itu makna apa ya? Lugawiyah secara etimologi ya. Moderasi juga selain kesedangan, tidak berlebih-lebihan dan tidak kekurangan, dia juga mengandung makna pengurangan dari kekerasan, penghindaran dari keekstriman. Keekstriman ekstrim itu artinya melampaui batas. Ekstrim itu dalam bahasa Arab itu tatorruf. Torf itu di pojok, di sudutnya. Torfun. Torf itu pojok. Karena saking di pojoknya sehingga dia ya. Kenapa dikatakan ekstrim? Karena dia terlalu di pinggir sehingga mudah tergelincir gitu. Di pojoknya begitu ya, di sudutnya gitu. Nah, moderasi itu pengurangan dari keekstriman. Jadi dia tidak terlalu di pojok, dia di tengah gitu. Maknanya seperti itu. Nah, bahasa Arab wasatiyah kita tahu moderasi itu. Ya. Nah, jadi tapi saya ingin masuk kepada pengertian secara istilahiah. Terminologi. Kalau tadi etimologi bahasa, ini terminologi. Syar'an. Ini pengertian yang lebih umum. Ada 4 kata kunci setidaknya pada pengertian kita mengenai moderasi beragama. Pertama, dia itu adalah proses upaya ikhtiar bagaimana agar semua atau setiap umat beragama itu memiliki cara pandang, memiliki sikap, dan memiliki perilaku atau tindakan keagamaan, praktek keagamaan dalam kehidupan bersama. Ini yang pertama ini. Jadi moderasi beragama ini proses, ikhtiar, upaya, usaha agar cara pandang, sikap, dan praktek beragama kita dalam kehidupan bersama. Ini yang pertama. Itu dalam mengejawantahkan esensi ajaran agamanya. Ini poin yang kedua. Karena kan beragama itu memahami dan mengamalkan ajaran agama. Berislam itu memahami ajaran-ajaran Islam, lalu atas dasar pemahamannya, maka dia lalu kemudian mengamalkan ajaran-ajaran ini. Nah, yang menjadi concern, yang menjadi fokus perhatian moderasi beragama itu adalah ajaran-ajaran agama, ajaran Islam. Ini orang Muslim semua di sini ya. Nanti saya khawatir kalau saya bicara Islam terus nanti jangan-jangan dianggap seakan-akan moderasi beragama ini hanya untuk umat Islam. Padahal moderasi beragama itu untuk semua agama. Tapi oke lah, karena ini homogen. Muslim. Islam dengan berislam itu dua hal yang berbeda. Islam itu satu atau beragam? Satu. Islam. Satu. Islam itu satu. Satu. Benarkah Islam itu satu? Berislamnya banyak. Berislamnya yang banyak. Islam satu. Jadi Islam itu satu atau beragam? Satu. Satu. Kalau
Islam itu satu, kenapa ada yang puasanya hari ini, ada yang puasanya Ya. Beragamnya, Pengamalannya, berislamnya. ajarannya yang beragam. Islamnya? Ya. Itu bernya. Ya, cara berislamnya yang beragam. Keawalan Islamnya satu, Iya, Berislamnya banyak. berislamnya banyak. beragam. Iya. mulai bagus nih ya Pak. Saya senang nih. Mulai cerdas ini Pak. Mulai cerdas ini. Jadi sekali lagi saya menarik juga, jadi Islamnya satu, Oh, berislam Islamnya yang beragam. banyak. Nah, oke. Jadi ya, jadi yang dimoderasi itu bukan Islamnya, Bukan. Berislam. cara berislamnya. Cara beragamanya. Ya, karena Islam sudah nggak perlu dimoderasi, wong dia datangnya dari Allah. Ya pasti benarnya. Memangnya kita siapa mau merevisi, mau mengkoreksi ajaran Allah? Itu bisa kembali-balik kan gitu. Jadi Islam itu pasti benarnya ketika dia dari Allah, tapi ketika dia membumi, lalu kemudian dia diinterpretasi, dimaknai, diterjemahkan, ditafsirkan, dicoba dimengerti oleh kita manusia. Disinilah awal mula munculnya keragaman tafsir keagamaan. Gitu. Kenapa bisa beragam pemahaman itu? Menurut ibu bapak sekalian apa penyebabnya? Ilmunya beda-beda Pak. Ilmunya beda-beda. Beda guru. Sudut pandangnya beda-beda. Iya. Latar belakang mereka hidup Latar berbeda-beda. belakang mereka. Kemudian pola pikir untuk menerima beda-beda. Telinganya juga beda-beda. Mantap. Matanya juga beda-beda. Nah, telinga mata beda-beda. Artinya indera yang digunakan untuk memaknai Iya. sebuah fenomena atau sebuah ayat. Ayat itu kan tanda-tanda. Tuhan ketika punya kehendak, agar kehendaknya itu bisa dipahami oleh hambanya, Tuhan menurunkan tanda-tandanya, ayat-ayatnya, kan gitu. Ayatnya dalam bentuk teks Al-Quran, tapi ada ayat-ayat di luar teks, ada nggak? Ada. Apa itu? Ayat kauniyah. Alam. Ayat kauniyah. Nah, ayat yang alam semesta ini. Jadi kalau orang selalu berislam hanya bertumpu kepada Al-Quran saja, ya nggak salah sih, tapi kurang. Membaca ayat. Kurang karena ayat Allah itu tidak hanya Al-Quran. Ayat-ayatnya itu tersebar di alam semesta ini. Apalah tatafakkarun, apalah, wah banyak sekali. Jadi kauniyah ini juga tidak kalah pentingnya dibanding ayat-ayat suci yang dalam bentuk Al-Quran. Teks. Saya mengatakan tidak kalah penting. Sama-sama penting, dua-duanya sama-sama. Artinya dua-duanya itu tidak untuk saling dibenturkan, tidak untuk saling diperhadapkan, tapi saling melengkapi, saling menyempurnakan sebenarnya. Nah, oke, saya kembali. Jadi Islamnya satu, tapi ketika dia membumi, dia menjadi beragam-ragam. Keragaman ini pertama karena sebelum wawasan itu titik pijak, perspektif namanya, sudut pandang, cara pandang. Cara pandang kita yang berbeda-beda, titik pijak kita yang tidak sama, ketika melihat, memaknai, mencoba menginterpretasi sebuah fenomena atau apapun, itu pastilah akan menghasilkan sudut pandang, perspektif, cara pandang yang tidak sama. Di sini sudah clear ya, nggak perlu saya ilustrasikan. Lalu kemudian pengetahuan yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah ekosistem lingkungan. Tradisi, kebiasaan, adat istiadat, budaya yang membentuk setiap orang itu menyebabkan dia memiliki nilai-nilai atau norma-norma yang dianutnya,
yang boleh jadi tidak sama antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Masyarakat Sumatera Barat, masyarakat Minang dengan masyarakat Jawa dalam hal-hal tertentu nilai dan normanya beda. Nanti dengan masyarakat Maluku, dengan Sulawesi, Kalimantan dan seterusnya, karena kebudayaan, kebiasaan, tradisi, adat istiadat itu mempengaruhi cara orang memaknai sebuah fenomena ini. Dan ketika memaknai lalu kemudian menghukuminya. Ini dalam fikih sudah sekedar untuk mempertegas saja bagi teman-teman yang belum tahu. Misalnya jangankan antara ulama satu dengan ulama yang lain, pada diri Imam Syafi'i saja ketika lingkungan strategisnya atau ekosistem yang melingkupinya itu berbeda, maka terhadap satu persoalan dia hukumi dengan dua hukum yang berbeda. Ketika sentuhan antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu atau tidak, itu kan cerita yang sangat klasik, itu kan contoh yang sangat klasik. Ketika beliau tinggal di Irak, di Baghdad, beliau mengatakan sentuhan antara laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan muhrimnya itu tidak apa-apa, tidak membatalkan wudu, tidak harus mengulang wudunya. Tapi terhadap persoalan yang sama yang ditanyakan ketika beliau pindah ke Mesir, beliau mengatakan itu membatalkan wudu, maka wudunya harus diulang. Bayangkan seorang Imam Syafi'i ketika menghadapi persoalan yang sama, itu pendapatnya bisa berbeda. Perbedaan itu karena konteksnya, lingkungan strategi. Murid-muridnya lalu kemudian menjelaskan mengapa perbedaan itu. Lalu kemudian dikatakan ketika di Irak air itu susah, maka untuk kemaslahatan, untuk tidak menyulitkan masyarakat, maka yang seperti itu karena air susah nggak perlu wudu lagi. Jadi dia kemudian mengeluarkan fatwa ini tidak batal. Tapi ketika beliau tinggal di Mesir, air melimpah di sana. Sehingga untuk ikhtiar, untuk kehati-hatian, ya sebaiknya dia mengatakan itu membatalkan, maka perlu diperbaharui wudu. Jadi yang begini-begini ini banyak sekali. Itu namanya perspektif, cara pandang dalam melihat sebuah persoalan dikaitkan dengan konteksnya. Nah, jadi seperti itu keragaman. Nah, ajaran Islam, ajaran itu terdiri dari nilai-nilai, norma, ajaran atau syariat lah dalam bahasa yang lebih populer, meskipun syariat itu juga kan betul, tapi ya nilai, norma, hukum, ajaran-ajaran itu dalam Islam itu kan, dan juga di banyak agama yang lain itu kan dipilah menjadi dua. Saya perlu memberikan perspektif ini sebelum nanti masuk ke rumusan. Ada yang sifatnya usuli, universal, nilai-nilainya yang universal. Ada yang partikular, yang furu'i. Jadi ada yang kuliah, nanti bahasa yang istilah-istilah. Ini sebagian besar lulusan ini ya, fakultas ini atau banding dari umum juga. Oke, saya nggak usah terlalu masuk ini. Maaf kalau saya terlalu masuk. Jadi di Islam itu ada ajaran yang sifatnya inti, pokok, esensial, yang pokok-pokok, yang universal, yang karenanya semua manusia, tidak peduli siapapun dia, apa rasnya, apa etnisnya, apa suku bangsanya, apa bahasa yang digunakannya, apa agama yang dipeluknya. Terlepas dari itu semua, ketika memaknai, menghadapi, menyikapi
nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama yang masuk dalam kategori universal ini, inti pokok, semuanya sepakat bahwa inilah nilai kebenaran. Tidak ada satupun yang meragukan, terlepas siapapun manusia itu. Akal sehatnya dan nuraninya pasti mengajaknya pada keyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Misalnya apa? Misalnya menjunjung tinggi, melindungi harkat derajat martabat manusia. Kalau terkait dengan melindungi kemanusiaan, semua kita setuju. Mau agama apa saja, mau bangsa apa saja, orang setuju ya itu benar. Itu nilai agama itu. Membangun kemaslahatan bersama. Agama hadir untuk membangun kemaslahatan bersama. Itu semuanya, kemaslahatan itu sesuatu yang mendatangkan manfaat. Misalnya apa? Mic ini maslahat, ini benda maslahat. Karena benda ini mendatangkan kebermanfaatan. Apa kursi, karpet, semua benda-benda yang bisa diambil manfaatnya itu maslahat. Nah, agama hadir agar umatnya itu membangun masyarakat. Maka kalau ada paham keagamaan, apalagi amalan keagamaan, kok justru merusak kemaslahatan, nah ini sudah berlebih-lebihan. Ini sudah melampaui batas. Atas nama Islam saya merusak mic ini, itu saya sudah berlebih-lebihan. Cara berislam saya. Atas nama Islam saya merusak kursi, saya membanting, saya membakar bangunan, saya merusak ini, merusak itu. Itu hulu, bukan hulu, itu tatoruf, karena hulu itu berlebih-lebihan melampaui batas. Nah, tentu inti pokok ajaran Islam, ajaran agama yang universal ini itu banyak sekali. Tapi dalam konteks moderasi beragama, ada dua yang ingin difokuskan, yang ingin lebih dikedepankan. Bukan berarti menegasikan atau menafikan yang lain, tapi dua ini yang ingin dikedepankan, karena ada juga yang lain. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan membunuh. Ini ajaran universal ini. Agama apapun, bangsa apapun, orang apapun pasti setuju. Orang memang nggak boleh bohong, orang memang nggak boleh mencuri, nggak boleh menjadi. Di sini banyak. Sementara yang kedua ini yang cabang, yang tidak pokok. Kalau di sini universal, ini partikular, yang cabang-cabang. Yang jangankan antar satu agama, penganut agama dengan penganut agama yang lain, di internal satu agama saja pada bagian atau wilayah yang partikular ini kita saling berdebat untuk kebenarannya. Yang satu mengatakan ini benar, yang satu belum tentu. Karena ini cabang. Banyak sekali. Tarawih itu harus 8 atau 20 misalnya. Nah, memulai Ramadan itu harus pakai hisab atau rupiah. Wah banyaklah begitu. Laki-laki muslim itu harus pakai jenggot atau tidak, pakai celana itu harus di atas mata kaki atau banyak sekali itu. Ini wilayah di sini nih, wilayah yang furu'iyah, ikhtilafiyah, yang cabang, yang partikular. Nah, moderasi beragama itu bukan ngurus yang di sini, bukan yang partikular, tapi konsentrasi pada yang pokok yang di sini. Kalau yang ini, biarkan masing-masing umat beragama memilih pilihannya, karena kebenarannya relatif. Ini sangat ya tergantung hari itu cara pandang, tergantung ilmu wawasan yang dimiliki, tergantung lingkungan strategis, budaya setempat yang mengaruhi. Tapi kalau di sini
Nggak ada yang berbeda di antara kita. Maka ketika orang beragama tapi kok mengingkari yang ini serius. Ini berlebih-lebihan. Ini melampaui batas. Ini yang harus dimoderasi. Kalau ada orang beragama atas alasan apapun juga kok justru mengusik bahkan mengingkari yang universal ini problem serius. Apa misalnya? Ya yang kita hadapi sehari-hari. Orang berislam kok justru eksklusif ya? Kan Islam itu mengajarkan inklusivitas, inklusif. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum Ta'aruf. kita itu dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu agar ta'aruf ini maknanya luas, tidak hanya sekedar saling kenal, saling mengerti, saling memahami, tapi lalu kemudian saling melengkapi, saling mengisi, saling berkooperasi, saling bersinergi. Justru karena kita terbatas, justru karena kita lemah, karena tidak ada satupun di antara kita yang sempurna, Tuhan justru menciptakan keragaman. Anda bisa bayangkan kalau semua kita ini sama semua, mati, nggak ada kehidupan. Itu logika sederhana saja. Justru keragaman diciptakan agar lalu kemudian yang beragam-ragam ini saling berinteraksi, saling berbagi, saling itu. Nah, tapi kok bisa justru malah eksklusif? Ini kelompok saya saja itu kan tahu ya, eksklusif dengan inklusif. Nanti kalau sudah eksklusif, lalu kemudian segregatif. Berislam kok segregatif ya? Segregatif itu mengkotak-kotakan. Saya Islam, dia kan Katolik, dia kan Hindu, dia nanti yang Hindu juga begitu. Oh kami Hindu, mereka beda keimanan dengan kami. Itu segregasi. Nanti kalau sama-sama Islam, saya kan Sunni, dia kan Syiah, dia kan Ahmadiyah. Selalu dicari pembedanya gitu. Nanti kalau sama-sama Sunni, apa lagi pembedanya? Ahmadiyah, NU. Muhammadiyah NU, dia kan Salafi, dia kan Wahabi, Salafi Wahabi kan Sunnah, ahli Sunnah juga. Atau bukan ahli Sunnah dia? Ahli Sunnah juga, Salafi Wahabi. Jadi selalu dicari. Nanti NU, Muhammadiyah, Garis lurus. garis lurus dan garis lucu ya. Pokoknya selalu Dipecah-pecah. hari ini kan Sekat-sekat. Kementerian Agama nih, ASN-nya Islamnya Kementerian Agama itu kan kementerian lain. Ini kan majelis taklim kita beda dengan majelis taklim sana. Ustadznya kan beda. Segregatif itu begitu, segregasi. Padahal Islam hadir untuk mengintegrasikan. Justru karena kita beragam-ragam, yang beragam-ragam ini perlu disatukan. Disatukan itu bukan untuk menjadi satu, jangan salah. Karena nggak mungkin ini mengingkari takdir Allah. Allah memang sunatullah itu keragaman. Menyatukan itu di antara yang beragam-ragam. Integrasi itu di antara yang beragam-ragam itu menghasilkan keterpaduan, keselarasan. Karena justru di antara yang berbeda itu saling melengkapi dan saling mengisi. Bukan saling mengingkari, bukan saling menegasi gitu. Nah, sehingga kalau beragama itu lalu kemudian eksklusif, segregatif, Usul. lalu kemudian berislam kok membangun konfrontasi. Musuh selalu
memaknai yang berbeda dengan dirinya itu sebagai musuh, sebagai lawan, sebagai sesuatu yang mengancam. Kita harus itu dakwahnya gitu kan. Mari saudara-saudara sekalian, Allahu Akbar. kita harus perangi mereka yang perangi. Kita harus berjihad. lawan mereka. Coba ibu bapak sekalian renungkan kata-kata perangi, musuh, hantam, hancurkan, lawan, itu bahasa-bahasa agama atau bukan? Bukan. Agama itu memanusiakan manusia. Bagaimana kita beragama, tapi justru mengingkari ini yang pokok ini. Mengangkat derajat martabat kemanusiaan, mencaci maki, menebar kebencian. Ada macam-macam. Kalau kita lihat itu kan, ceramah-ceramah. Dan itu sekali lagi bukan hanya umat Islam. Karena perilaku ekstrim dan berlebihan juga terjadi di umat Sampai hilang muka. Kristiani, Hindu, Buddha, sama saja. Mengapa kesannya seakan-akan moderasi beragama ini mengadres kepada umat Islam? Ya karena umat Islam ini mayoritas banyak di Indonesia. Sesuatu yang banyak itu selalu mudah terlihat. Itu hukum alam saja, karena banyak itu mudah terlihat di mana saja akan terlihat karena dia banyak ada di mana-mana. Tapi moderasi beragama sama sekali bukan untuk umat Islam saja, tapi untuk semua. Nah, jadi ini problem orang beragama itu justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Berislam bisa bayangkan atas nama Islam dengan meneriakkan takbir, seseorang bisa membakar masjid. Itu terjadi. Tidak hanya terjadi di sana, di Irak atau di Suriah atau di Afghanistan atau di mana-mana. Di wilayah Nusantara di Indonesia itu terjadi. Seorang Muslim dengan takbir dia bisa membakar masjid. Hanya karena masjid itu digunakan oleh sesama saudaranya yang berbeda paham keagamaan, berbeda mazhab. Nah, jadi ini sesuatu yang serius yang harus disikapi, harus dimoderasi. Nah, lalu kemudian fakta yang kedua, karena kalau tadi ada yang mempertanyakan sebenarnya apa yang menjadi latar belakang moderasi beragama. Jadi selain persoalan orang beragama kok justru mengingkari nilai-nilai pokoknya, yang kedua itu penyebabnya yang menjadi latar belakang lahirnya moderasi beragama ini karena belakangan ini muncul tafsir-tafsir keagamaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya tafsir-tafsir keagamaan yang lahir begitu saja tanpa mengikuti metodologi tanpa mengikuti kaidah ilmiah yang mestinya dilalui. Kan Bapak Ibu sekalian tentu sudah mengetahui memahami teks itu kan tidak hanya sekedar dia harus mampu berbahasa Arab saja. Ya, kan tidak harus itu. Dia harus tahu sejarah, dia harus tahu macam-macam sosiologi, antropologi dari masyarakat itu. Ini konteksnya apa? Kata-kata apalagi Al-Quran itu kan sastrawi gitu bahasanya. Tidak semua orang Arab juga paham dengan bahasa Al-Quran, apalagi yang lain gitu. Apalagi yang tidak berbahasa Arab menurut saya. Jadi belakangan ini kita menemukan fenomena orang menerjemahkan ajaran
bersumber dari kitab suci itu secara serampangan, secara yang kata-kata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana orang bisa meyakini betul dan lalu kemudian mengamalkan pengertian tentang jihad? Jihad yang hakikatnya adalah bersungguh-sungguh untuk kemaslahatan bersama, itu mengalami distorsi, mengalami tidak hanya penyimpangan, deviasi, tapi pemutarbalikan makna. Jihad itu lalu kemudian dimaknai bersungguh-sungguh meskipun harus menghancurkan diri kita sendiri dan menghancurkan orang lain. Bunuh diri. Itu atas nama agama. Itu dia sedang melakukan jihad. Itu caranya untuk menuju surga. Dan itu pemahaman serius, pemahaman yang ada pada. Nah ini tafsirnya gimana ini? Hijrah. Hijrah yang hakikatnya adalah perpindahan tempat, lalu kemudian dimaknai dikembangkan perpindahan dari hal-hal yang buruk kepada hal yang baik. Itu justru mengalami perubahan makna. Saya yang tadinya bersosialisasi dengan banyak orang, anggap saya sekarang sedang berhijrah. Apa? Saya hanya kumpul dengan kelompok saya, kelompoknya saya saja, eksklusif. Saya sedang berhijrah. Saya berhijrah, saya tidak lagi mau berinteraksi dengan orang-orang yang tidak seagama dengan saya. Bahkan tidak mau saya berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda mazhab dengan saya. Tidak mau berinteraksi, tidak mau menyentuh, tidak mau salaman, tidak mau menyapa. Itu pengertian hijrah. Dan ini serius gitu. Ini terjadi di tengah-tengah kita, sesama saudara kita. Jadi yang ketiga, waktunya pendek. Kenapa moderasi beragama ini penting? Tiba-tiba saja belakangan ini 1, 2, 3, 5 tahun terakhir kita merasakan atas nama agama orang justru merusak ikatan-ikatan kebangsaan kita. Yang oleh pendahulu kita itu merupakan konsensus nasional yang mengikat kita semua di tengah-tengah keragaman kita. Tiba-tiba atas nama Islam, saya sekali lagi karena ini komunitasnya Islam, ya saya harus dengan Islam. Untuk menegaskan, saya harus berkali-kali menegaskan bahwa moderasi beragama bukan hanya untuk Islam, tapi karena ini komunitasnya semuanya Islam, saya bicara tentang Islam. Atas nama Islam, orang bisa mentauhid-tauhidkan Pancasila. Padahal Pancasila itu tidak hanya sekedar dia konsensus nasional, kesepakatan kita hidup bersama, tapi nilai-nilainya itu semuanya nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama. Ini bisa disalah-salahkan, bisa diberhala-berhalakan. Tiba-tiba kita nggak pernah mendapatkan ajaran dari orang tua kita, guru-guru kita, ulama, kiai, sesepuh kita, tapi lalu kemudian sekarang kita menyaksikan orang punya pandangan bahwa Islam itu mengharamkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi umat Islam itu syirik, itu menyekutukan Tuhan kalau kita menghormati bendera. Dan ini paham ini disebarluaskan. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Poinnya adalah orang beragama, memahami agama dan mengamalkan agama itu justru merusak sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ini serius. Nah, saya ingin memberikan, saya harus kembali kepada rumusan tadi. Jadi dua inti pokok ajaran agama, yaitu kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Ketika kita mengejawantahkan itu
itu berprinsipkan keadilan dan keseimbangan, serta menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Adil berimbang tentu sudah jelas ya konsepnya. Adil itu ya adil, dia proporsional. Dengan pengertian adil itu ya dia berimbang, gitu. Dia tidak terlalu condong ke salah satu kutubnya yang ekstrim, itu maksudnya. Nah, saya juga ingin mengklarifikasi ada kesalahpahaman orang dalam memahami moderasi beragama ketika memaknai kata di tengah wasatiyah. Adil berimbang itu kan harus di tengah. Ini bagaimana sih? Masa moderasi beragama harus memposisikan orang di tengah antara yang hak dan yang batil? Kan gitu. Ini tidak benar, ini pendangkalan keimanan ini. Membuat kita beragama ini abu-abu. Masa antara hak dan batil kita harus ada di tengah. Masa antara baik dan buruk kita harus ada di tengah. Masa antara benar dan salah kita harus ada di tengah. Ini nggak benar, ini moderasi beragama. Bagaimana bikin kabur? Padahal itu salah kaprah. Bukan begitu maksudnya. Di tengah itu bukan antara hak dan batil. Kalau antara hak dan batil, orang nggak perlu diajari. Ya pastilah pilih yang akal sehat dia, nalar, kewarasan nalarnya dan nuraninya pasti membawa dia ke yang hak. Kalau di antara pilihan hak dan batil, kalau ada pilihan benar dan salah, ya pastilah kita pilih yang benar. Baik buruk nggak perlu diajari. Pilih yang mana? Ya pasti pilih yang baik. Moderasi beragama bukan itu. Jadi di tengah itu antara dua kutub ekstrimnya, dua kutub yang terlalu di pojok, itu yang harus dibawa ke tengah. Bagaimana penjelasannya kok ada dua kutub ekstrim? Karena tadi itu setiap umat beragama pasti menggunakan rujukan utama dalam memahami ajaran agamanya. Apa rujukan utama? Kitab suci. Kitab suci itu bentuknya teks. Maka ketika orang menyikapi teks, ada yang terlalu bertumpu kepada teks semata. Harfiahnya apa kata teks ya begitulah. Dia simpulkan dan begitulah dia. Makna ini dia simpulkan dan lalu kemudian diamalkan. Sebaliknya kutub ekstrim yang lain, orang memahami teks itu terlalu mendewakan akal pikiran bebas tanpa batas, ultra liberal ini ya, yang tanpa batas, sehingga lalu kemudian tercerabut dari teksnya itu sendiri. Clear di sini? Clear. Nggak perlu contoh kan? Ada contohnya, Pak. Apa? Pak Kores siap dulu pakai contoh gini. Antara orang yang suka berpuasa tiap hari, Pak Kores dulu memberikan contoh moderasi itu yang tawassut, yang tengah-tengah itu mencontohkan antara puasa sunnah. Ya. Ada sahabat Nabi yang kegemarannya puasa terus panjang hari. Kemudian dikasih wejangan sama Nabi, jangan tiap hari, ambil aja yang Daud. Daud itu antara yang tasyahud dengan yang tasawuf, tidak pernah puasa sunnah sama sekali. Jadi tidak pernah puasa sunnah sama sekali itu tasawuf. Kalau puasa setiap hari itu tasyahud, maka jalan tengahnya adalah puasa Kamis, puasa Daud sebagai bentuk moderasi. Ada lagi contoh sahabat Nabi yang sukanya qiyamul lail, mulai jam 12 malam sampai subuh. Kemudian kanjeng Nabi bilang, anak atqakum, aku yang paling takwa, tapi saya tidur, saya juga punya keluarga, tapi saya juga qiyamul lail di sepertiga malam. Qiyamul lail sepertiga malam itu adalah moderasi antara kutub tasawuf dengan kutub tasyahud. Tasawuf itu memudahkan, yang meremehkan tasawuf yang memberat-beratkan.
Seperti itu Bapak. Moderasi di antara yang terlalu Iya. memberatkan dan terlalu menggampangkan. Iya, itu Pak. Itu tengahnya itu di situ. Nah, tapi kalau contoh orang yang terlalu tekstualis dalam menyikapi ayat itu apa kira-kira? Ahlul Ra'i, Pak. Tekstual. Literalis, Pak. Ini kan Literalis. literalis, Iya. tekstualis. Iya. Tekstualis. Contohnya apa ya? Contohnya begini. Wa malam Ada yahkum. ayat Al-Quran. Wa malam yahkum bima Faqtuluhum anzal. haitsu wajadtumuhum. Faqtuluhum. Bunuhlah mereka ketika kamu dapati mereka. Ah, Secara letterlek gitu, Pak. Oke. Ketemu kafir bunuh. ya. Atau wa malam yahkum bima anzalallah biasanya itu jadi ayat. Kalau ada ayat begitu. Kalau kamu menjumpai orang kafir, bunuhlah dia. Padahal ayat itu ada konteksnya. Apa konteksnya? Tapi nggak peduli konteks. Pokoknya simpulkan saja kalau kita ketemu orang kafir, bunuh dia. Itu Tekstual. itu berlebihan, itu melampaui batas cara menyikapi teks seperti itu. Ada ayat Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah Humul kafirun. itu populer sekali ya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum yang langsung datang atau turun dari Allah, maka dia tergolong orang-orang yang kafir, yang ingkar. Jadi mana kafir pun juga nanti macam-macam. Jangan lupa nanti tanyakan ke Imam Nawawi, dia akan mengulas itu apa pengertian kafir. Nah, jadi kalau kita berhukum menurut paham yang tekstualis di sini, kalau saya berhukum dengan hukum-hukum yang datangnya tidak langsung dari Allah, maka saya tergolong orang-orang yang ingkar. Kalau gitu Pancasila itu bukan buatan Allah, buatan manusia. Saya nggak boleh taati itu, saya nggak boleh berhukum dengan Pancasila. Jam assumption tadi, Pak. Jumping assumption tadi. Undang-undang dasar itu buatan manusia. Undang-undang, semua peraturan yang dibuat oleh manusia, saya nggak boleh taati. Bahkan saya harus musnahkan itu. Kalau tidak, wah saya menjadi orang kafir. Maka itulah awal mula paham Pancasila itu togut, ini togut, dan segala macam itu harus dimusnahkan. Karena pahamnya teks hanya disikapi secara tekstualis tanpa melihat konteks, asbabun nuzul dan seterusnya. Ini berlebihan, ini melampaui batas. Untuk ekstrim yang lain adalah ini sudah capek efeknya. Kalah nih. Main ternyata bisa capek dulu. Yang kedua, nah belakangan sekarang lagi isu LGBT. Ikuti nggak LGBT? Ada pandangan dari agamawan, katakanlah dari Muslim, pemikir Muslim yang punya pandangan bahwa mestinya perkawinan sejenis itu dibolehkan. Kenapa? Karena kan pernikahan itu tujuannya sakinah, berlandaskan mawaddah warahmah. Tidak disebut harus laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran. Al-Quran sama sekali tidak menyebut pernikahan itu harus laki-laki dan perempuan. Bahkan menurut pahamnya ini, menurut yang sangat mendewakan akal-akal pikiran, bahkan Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi Atqakum. bahwa yang paling mulia di sisi Allah di mata Allah itu yang paling bertakwa. Gak peduli mau laki atau mau perempuan, gak ada urusan. Pokoknya yang paling bertakwa, kan gitu. Jadi kalau saya laki-laki, atas dasar cinta dan kasih sayang, saya menyenangi laki-laki juga, dan atas dasar itu saya bisa mendatangkan atau mendapatkan ketentraman, sakinah, dan kami berdua
atas dasar kasih sayang, cinta, mendapatkan ketenteraman dan itu meningkatkan ketakwaan kami berdua. Apa salahnya? Coba. Mawat dawa Argumentasinya ada. Ya karena dalam, coba itu dalam itu. Nah, yang begini-begini ini juga berlebih-lebihan. Melampaui batas. Memang ini juga menarik selalu didebatkan hak asasi manusia. Hak itu, hak asasi manusia itu melekat pada diri manusia dan tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Maka apapun juga negara sekalipun tidak boleh membatasi hak setiap orang. Saya mau membangun rumah tangga dengan siapa, tidak boleh ada yang itu hak saya. Gitu. Ya, ini perdebatan klasik nih panjang, karena kita memahami HAM, hak asasi manusia. Ini ada yang mengatakan ini universal, ada yang mengatakan itu partikular. Ada mazhab yang menganggap HAM itu sama sekali tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Ada yang mengatakan negara bisa membatasi hak dan kebebasan seseorang. Bagaimana Indonesia? Nah, di Indonesia itu perdebatannya panjang tentang dua cara pandang ini. Tapi akhirnya para pendiri bangsa pendahulu kita itu sepakat bahwa HAM yang dianut oleh bangsa Indonesia itu bisa dibatasi. Di mana pembatasan itu bukan pembatasan atas asal pembatasan, selama pembatasan itu justru untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain. Jadi bukan dibatasi hak itu semata-mata dibatasi, tapi pembatasan itu untuk melindungi yang lain. Saya perlu memberikan perspektif ini supaya lalu kemudian kita bisa menemukan titik moderasinya itu di mana. Jadi yang tadi yang terlalu nalar, yang terlalu liberal, tanpa batas, sama sekali nggak bisa. Saya mau melakukan apapun, nggak boleh ada yang membantu, itu hak saya. Negara mestinya tunduk kepada. Nah, tapi yang bisa dibatasi, misalnya contoh yang sederhana, merokok. Ini masih banyak yang merokok di sini. Habis. Rokiin, Pak. Rokiin. Rokok itu kan Sekarang lagi nggak merokok. Saya beli juga dari uang saya, mulut saya. Katakanlah kalau merusak kesehatan itu juga paru-paru saya. Memangnya kalau saya sakit kamu mau bayarin saya kalau kamu kok melarang saya? Ya itu hak saya. Tapi asapnya sampai ke saya. Nah, jadi larangan merokok itu sebenarnya pembatasan hak seseorang, khususnya bagi para perokok, dibatasi haknya demi untuk melindungi orang lain yang punya hak juga untuk menghirup udara yang tidak terkontaminasi dengan asap rokok. Jadi itu cara berpikirnya itu. Jadi hak itu bisa dibatasi ketika pembatasan itu dalam rangka untuk melindungi, menjaga hak dan kebebasan orang lain. Jadi sama-sama. Nah, beragama, kok saya jadi bicara tentang HAM ya? Oke, saya akan kembali ke moderasi beragama. Jadi tadi itu cara kita sedang berbicara tentang contoh-contoh orang yang terlalu tekstualis dalam menyikapi teks, tapi juga ada yang terlalu bebas tanpa batas sehingga tercerabut dari teksnya itu sendiri. Nah, ini dua contoh ekstrim, dua contoh cara menyikapi teks yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Nah, dua cara yang berlebih-lebihan yang melampaui batas dalam menyikapi teks inilah yang dimoderasi, Diberet ke tengah. yang dibawa ke tengah supaya tidak berlebihan. Maka tadi itu ambil berimbang. Nah,
Terakhir, sebelum saya buka untuk kita diskusi, saya ingin menuntaskan rumusan moderasi beragama ini. Kok mentaati konstitusi jadi ukuran pada moderasi beragama ini? Apa sih pentingnya mentaati konstitusi itu? Begini, tadi ajaran agama itu kan kita bilang ada yang pokok, ada yang cabang, ada yang universal, ada yang partikular. Di antara yang universal ini, selain melindungi kemanusiaan, selain membangun kemaslahatan bersama, juga terkait dengan membangun ketaatan dan mentaati kesepakatan bersama. Membangun kesepakatan, maksud saya, membangun kesepakatan dan mentaatinya. Itu inti pokok ajaran agama. Dalam Islam itu jelas sekali. Filosofinya begini, manusia itu makhluk sosial, dia tidak bisa hidup sendiri. Kan nggak ada di antara kita yang bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain. Maka selalu ada komunitas manusia, ada kumpulan orang makhluk-makhluk yang namanya manusia itu. Nah, yang namanya komunitas. Manusia itu karena keterbatasan yang dia miliki, cara pandangnya berbeda, ilmu pengetahuan wawasannya tidak sama, ekosistem lingkungan strategisnya juga beragam-ragam, menyebabkan aspirasi dia juga beragam-ragam. Maunya itu banyak dan beda-beda. Urusan makanan saja, saya dengan istri saya beda seleranya. Saya nggak suka pedas, dia suka pedas. Belum nanti yang lain-lain. Warna, aspirasi politik, aspirasi hukum, aspirasi budaya, waduh banyak sekali. Poinnya pada komunitas, pada orang-orang di dalam komunitas itu pastilah aspirasinya beragam-ragam, kehendaknya, keinginannya, kemauannya itu bermacam-macam. Maka kemudian kesepakatan menjadi keniscayaan. Sesuatu yang tidak bisa tidak, pastilah manusia yang berada dalam sebuah komunitas pasti dia membangun konsensus, membangun kesepakatan bersama. Maka itulah mengapa ajaran agama tidak hanya Islam, sependek yang saya tahu, saya juga sedikit belajar agama lain, ternyata sama saja. Semua agama memiliki ajaran pokoknya bahwa mentaati kesepakatan itu penting banget. Itu inti ajaran. Itulah mengapa ini yang menarik nih. Di mata setiap agama, apalagi Islam, pernikahan itu menjadi peristiwa sakral. Dia tidak hanya akad, tidak hanya perjanjian kontrak antara dua anak manusia yang berbeda jenis kelamin saja, tapi ini atas nama Tuhan, disaksikan oleh Tuhan. Kan itu misalkan apa? Mitsaqon ghalidho. Apa itu? Perjanjian yang kokoh betul. Hanya dua manusia, bisa bayangkan tidak? Begitu Tuhan ingin menunjukkan, ingin meneguhkan, ingin menegaskan, manusia mentaati kesepakatan itu serius banget loh. Kamu dua anak manusia saja ketika kamu bersepakat mau membangun rumah tangga, itu harus diikat dengan ikatan yang kokoh. Gak boleh asal. Kan kamu belum kawin. Cerai. Kawin cerai. Habis kawin ditinggal lari. Kawin kontrak gitu. Yang kita nikah tapi 2 tahun aja ya, 3 tahun aja, setelah itu kita pisah ya. Selama kuliah aja ya. Selama kuliah. Mut'ah ya. Sama kita aja. Banyak itu yang begitu dulu. Kali berdua pengalaman. Ekstrem itu. Harus tarik ke tengah. Memaknai pernikahan itu peristiwa sakral. Itulah kenapa bahkan ada agama Katolik
keras sekali, tidak boleh ada perceraian. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena dari pandangan ajaran itu, pernikahan itu yang menyatukan itu Tuhan. Itu kan betapa sakralnya itu pernikahan itu, nggak main-main ini. Itulah kenapa dalam Katolik orang mau menikah itu perlu kursus minimal 6 bulan dulu. Kursus keagamaan nggak bisa begitu saja nikah. Dia harus ditanamkan betul pemahamannya tentang rumah tangga, tentang pernikahan dan seterusnya. Oke. Nah, poin yang ingin saya tegaskan adalah kesepakatan bersama itu penting sekali. Jadi nggak bisa atas nama agama kita mencederai kesepakatan. Begitu saja secara sepihak. Saya setiap minggu pagi di rumah saya dari dulu sejak tahun-tahun yang lalu, saya nggak tahu mulainya kapan, sudah terbentuk kesepakatan kalau minggu pagi ya kerja bakti. Minimal bersihkan depan rumah,